Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Klinik Psikosomatik Rumah Sakit Omni Alam Sutera, Tangerang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sedikit mengulas tentang skizofrenia. Skizofrenia adalah suatu gangguan kejiwaan berat yang sangat sering dihubungkan dengan profesi psikiater atau dokter jiwa. Bahkan dulu orang sering menganggap bahwa dokter jiwa itu hanya mengobati pasien skizofrenia saja. Ungkapan ini tentunya tidak tepat karena selain skizofrenia juga kita mengatasi gejala-gejala gangguan kejiwaan lain seperti depresi, cemas, gangguan kepribadian, dan juga gangguan yang berkaitan dengan perkembangan. Kondisi gangguan skizofrenia memang sebenarnya secara global tidak terlalu banyak. Kalau dari data global sekitar 1% saja dari populasi di dunia ini yang mengalami gangguan kejiwaan seperti skizofrenia. Sedangkan untuk data di Indonesia sendiri sekitar 0,8% dari penduduknya mengalami masalah dengan skizofrenia. Tetapi demikian, walaupun kita melihat populasinya, prevalensinya sangat kecil, di dalam prakteknya gangguan kejiwaan ini sangat mengganggu dan sangat bermakna pada kehidupan pasien sendiri dan keluarganya. Masalah-masalah terkait skizofrenia seringkali menjadi timbul dan membuat masalah juga di dalam keluarganya. Hal ini mungkin disebabkan karena pasien-pasien skizofrenia seringkali tidak mempunyai insight atau tilikan terhadap sakitnya. Artinya si pasien biasanya merasa tidak sakit. Gejala-gejala yang paling sering ditemukan pada pasien yang mengalami skizofrenia adalah halusinasi dan gangguan waham atau delusi. Halusinasi adalah suatu gangguan persepsi di mana pasien mempersepsikan sesuatu secara salah. Misalnya adalah halusinasi pendengaran. Biasanya pasien mengatakan mendengar adanya bisikan-bisikan di telinganya yang bisa bernada mengomentari pasien atau mungkin mengatakan sesuatu tentang pasien. Biasanya juga ada gejala-gejala yang sifatnya halusinasi commanding atau menyuruh-nyuruh pasien. Kondisi ini tentunya perlu diperhatikan karena pada beberapa kasus bisa menyebabkan pasien mengalami agresivitas dan mengalami gaduh gelisah yang menyebabkan pasien menjadi harus dirawat di dalam perawatan rumah sakit yang sifatnya khusus seperti rumah sakit jiwa. Gejala lain yang dominan pada pasien selain daripada halusinasi di pasien skizofrenia adalah gejala yang disebut waham. Waham adalah suatu keyakinan yang salah yang dipertahankan dan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, sosial, budaya, dan pendidikan pasien. Biasanya pasien yang mengalami waham sulit untuk digoyahkan keyakinannya tersebut karena merasa yakin dengan apa yang dialaminya. Biasanya pada pasien skizofrenia paranoid, gejala-gejala waham terkait dengan kondisi di mana si pasien merasa ada orang yang mau berbuat jahat terhadap diri pasien ataupun terhadap keluarganya. Juga kadang-kadang terdiri dari suatu waham atau keyakinan yang bersifat kebesaran atau grandios. Pasien biasanya mengatakan mempunyai kekuatan yang besar atau merupakan titisan ataupun berhubungan dengan kekuatan yang besar, seperti misalnya memiliki kemampuan khusus dan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kebudayaannya sendiri. Di dalam praktiknya, gangguan kejiwaan ini sebenarnya bisa diatasi dengan segera. Namun sayangnya seringkali keluarga tidak langsung memberikan pengobatan kepada pasien. Hal ini disebabkan biasanya karena pasien sangat sulit datang ke perawatan kejiwaan. Hal yang bisa dicegah adalah mengenali kondisi ini dari awal mula. Misalnya ketika pasien seringkali menarik diri atau mulai bicara sendiri atau berperilaku aneh lebih dari 1 minggu, ada baiknya kita keluarga segera melakukan pendekatan dan membawanya segera ke pusat kesehatan terdekat.
Dokter-dokter umum saat ini dibekali juga pengetahuan tentang bagaimana mengatasi kondisi gangguan skizofrenia yang sifatnya akut. Hal ini penting untuk penanganan awal sebelum misalnya mendapatkan penanganan dari seorang psikiater. Kalau sudah kacau sekali seringkali perilakunya, pasien yang mengalami gangguan skizofrenia enggan atau tidak mau dan menolak untuk dirawat di rumah sakit atau bertemu dokter jiwa. Kondisi ini biasanya akan membuat pasien dipaksa kadang-kadang untuk datang ke dokter jiwa atau ke perawatan rumah sakit jiwa. Hal ini tentunya untuk kebaikan pasien sendiri, karena insight yang kurang baik pada pasien gangguan skizofrenia tidak akan membuatnya merasakan kebutuhan akan perawatan kesehatan jiwa. Lebih baik segera diobati karena berlalu lama berada dalam kondisi gangguan kejiwaan seperti ini akan tidak baik pada hasil kedepannya nanti. Semoga informasi yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua agar mampu untuk bisa segera melaksanakan pengobatan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan skizofrenia ini. Di Indonesia masih banyak teman-teman, saudara-saudara kita yang mengalami skizofrenia dan dipasung. Kita berharap hal itu tidak terjadi lagi ke depannya. Salam sehat jiwa.